Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Selamat datang kembali di Boker Top Channel dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-21. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita ialah Allah memperhatikan umatnya. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sangat luar biasa saudara, kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat ini secara teliti, maka coba kita perhatikan sekali lagi. Aku telah memperhatikan. Kemudian dikatakan yang diperhatikan itu adalah kesengsaraan umatnya. Setelah diperhatikan dikatakan aku telah mendengar seruan mereka. Bahkan kalimat terakhir dikatakan aku mengetahui penderitaan mereka. Ini satu bentuk perhatian Tuhan yang luar biasa. Bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa yang sangat sederhana. Bukan bahasa ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia dalam kelompok atau status intelektual tertentu. Tapi setiap orang bisa mengetahui firman Tuhan karena firman Tuhan Alkitab kita, Perjanjian Lama, itu ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana. Allah memperhatikan. Bisa kita bayangkan ketika Allah memperhatikan, kita bisa menganalogikan ketika seorang ibu memperhatikan bayinya atau anak yang dikasihi. Tentulah kalau seorang bayi menangis, seorang ibu atau orang tua yang mengasihi sangat tahu persis apa yang menjadi alasan seorang bayi menangis. Ya. Ketika seorang bayi menangis, paling tidak ibu tahu kalau bayinya itu sedang haus dan membutuhkan air susu ibu atau makanan. Itu yang pertama. Kemudian kalau seorang bayi menangis, seorang ibu atau orang tua yang mengasihi pasti tahu mungkin saja anaknya sedang BAB atau buang air kecil, karena seorang bayi tidak mau dia hidup dalam satu kondisi yang kotor. Ini analogi yang bisa kita pakai. Seperti itulah Tuhan. Ketika kita baca tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7, aku mengetahui penderitaan mereka. Seperti itulah perhatian Tuhan kepada umatnya pada saat itu. Seharusnya bagian firman Tuhan ini membuat kita tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang dekat, Bapa yang tahu penderitaan kita, Bapa yang tahu apa yang kita alami, Bapa yang memperhatikan kita dengan kesungguhan. Itu kata Alkitab yang sudah kita baca. Lebih dari siapapun. Ya. Kalau kita memperhatikan bagian ini, sekali lagi tentulah ini bahasa yang sengaja dipakai oleh penulis Alkitab dalam inspirasi Roh Kudus supaya kita bisa memahami. Inilah yang disebut dengan bahasa antropomorfisme. Allah digambarkan dalam bentuk-bentuk manusia. Apakah ketika dikatakan Allah mendengar, sama seperti saya mendengar seseorang berbicara? Ketika Allah melihat, sama seperti saya melihat seseorang dengan mata jasmani saya. Dan ketika Alkitab katakan tadi Allah memperhatikan, apakah sama persis seperti seorang ibu memperhatikan bayinya? Tentu ini gambaran supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mengerti satu hal, betapa dekatnya Tuhan dengan hidup kita anak-anaknya. Dia memperhatikan, dia tahu.
Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada alasan yang jelas mengapa Allah memperhatikan. Sejak dari pasal 2 ayat-ayat yang terakhir, kemudian pasal 3 bagian yang pertama dan seterusnya, dijelaskan di sana bahwa ada satu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka telah ditindas bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Alkitab mencatat kurang lebih 400 sampai 430 tahun bangsa Israel berada di Mesir sebagai budak. Dan kita tahu mengapa itu terjadi. Dari video-video sebelumnya kita tahu apa yang terjadi. Betapa bangsa Israel mengalami pertumbuhan perkembangan jumlah yang luar biasa. Dan ternyata strategi Firaun untuk membinasakan umat Tuhan dalam bentuk perbudakan itu terus-menerus dilakukan sampai kelahiran seorang pemimpin dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Itulah Musa. Kita lihat dalam bacaan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Ketika Allah memperhatikan, sesungguhnya jauh sebelum bangsa Israel, dikatakan dalam pembacaan ini, jauh sebelum mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan mereka di dalam janji-janjinya. Jadi jauh sebelum mereka berseru, jauh sebelum mereka menyampaikan bahwa mereka dijajah, diperbudak, menderita dengan segala keluh kesah erangan mereka kepada Tuhan, ternyata dikatakan Allah mengingat janjinya. Ini yang luar biasa. Ini yang membedakan saya memperhatikan seseorang dengan Tuhan memperhatikan seseorang. Saya hanya mengerti ketika seseorang itu mengalami sesuatu di depan mata saya. Tetapi Tuhan jauh sebelumnya, Dia ingat janjinya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian dalam bagian berikutnya di ayat-ayat selanjutnya ketika kita lihat bagian ini. Ketika Dia memperhatikan, ada istilah yang lain dikatakan, lalu Tuhan turun. Bukankah ini juga bahasa yang ingin menjembatani keterbatasan kita dengan ketidakterbatasan Tuhan? Lalu Tuhan turun. Yang dimaksud, Dia tidak hanya memperhatikan dari jauh, tetapi Dia masuk ke dalam dunia di mana kita mengalami kesengsaraan karena dosa. Dan kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, Dia juga mempersiapkan seorang pemimpin. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat yang ke-13 dalam pasal 3, dalam ayat yang ke-14, di dalam ayat yang ke-15, di situ berulang-ulang Tuhan katakan, Aku telah mengutus. Dia mengutus seorang yang bernama Musa untuk membebaskan umatnya. Ini yang kita perhatikan, ada perhatian Tuhan yang konkret. Dia tindak lanjuti dengan mengutus seseorang yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam perjanjian lama Tuhan mengutus hamba-hambanya? Tuhan mengutus para nabi. Bahkan di dalam perjanjian baru Tuhan mengutus para rasul. Dan klimaks dari pengutusan itu, karena ternyata orang-orang yang diutus itu adalah orang-orang yang terbatas, adalah juga manusia yang berdosa. Maka utusan itu tidak pernah selesai. Klimaksnya ialah ketika Tuhan mengutus putra tunggalnya, itulah Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah telah berdiam di antara manusia, di dalam diri Yesus Kristus. Tujuannya, supaya kita yang berdosa mendapat ampunan dosa melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini, saudara, mari kita sungguh
memahami, dan kita memberi respon. Hari ini kita mendengar Allah memperhatikan umatnya. Artinya, ternyata kita tidak pernah sendiri. Apapun yang kita hadapi hari-hari yang sulit, dengan semua kondisi Indonesia, dengan semua kondisi dunia, bahkan dengan semua kondisi anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah berserta kita, Immanuel. Allah memperhatikan kesengsaraan kita dan Dia segera menolong. Dan itu lihatlah, buktikan melalui karya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati bagi dosa-dosa yang membuat kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Kiranya video singkat hari ini bisa menguatkan, bisa memberkati, bisa memberi motivasi yang kuat kepada semua saudara yang menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.